Selamat pagi, saudaraku. Shalom. Renungan hari ini masih bertema tentang NPD, tetapi saya ambil di dalam Yakobus 3:16, firman Tuhan yang berkata, "Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat." Dan ayat yang kedua yang saya ambil adalah Mazmur 1 ayat 1 yang berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik." Saudaraku, renungan-renungan NPD ini bukan untuk siapapun, tetapi untuk diri kita masing-masing. Karena setiap kita punya benih NPD. Tetapi kita mau cek melalui renungan-renungan yang saya sampaikan ini, sampai di titik mana ke NPD-an kita atau seberapa bahaya diri kita. Kita mau cek, saudaraku. Gitu ya, jadi semoga renungan ini membantu kita untuk menjadi anak Allah yang tepat di mata Allah. Karena seringkali kita merasa berbau harum di mata Allah, ternyata kita berbau busuk. Gitu ya saudaraku ya. Dan salah satu hal yang saya ingat melalui renungan ini adalah begini saudaraku. Kalau kita ada masalah dengan satu kelompok atau satu orang atau bagaimanapun lah, kita ada crash dengan mereka, ada ketidaktepatan. Dan terjadi sebuah crash di situ. Maka apa yang sering kita lakukan? Jujur, jawaban ini jelas. Kita selalu mulai mencari orang yang mau mendukung kita, betul? Kita mencari kelompok yang mau mendukung kita. Kita mencari lingkaran, gerombolan orang-orang yang mau mendukung kita dan kembali menjatuhkan orang yang crash dengan kita. Betul ya saudaraku ya, itu yang sering kita lakukan, betul kan? Dan itu adalah salah satu ciri dari NPD. Itu tidak berkenan di hadapan Allah, saudaraku. Tapi itulah yang sering kita lakukan. Kita butuh dukungan emosional dari orang lain. Orang NPD butuh pengikut. Orang NPD butuh dukungan emosional palsu. Orang NPD butuh penonton untuk mempertahankan citra dirinya. Maka dari itu banyak korban NPD akhirnya mengalami fitnah massal, pengucilan sosial, pembunuhan karakter, tekanan kelompok, apalagi pengkhianatan dari orang-orang yang dulunya dekat sama dia, tiba-tiba berubah arah semua. Itu yang dialami. Ini jujur, ini pengalaman hidup kita tiap saat dimanapun kita berada. Pasti saudara-saudari yang mendengarkan ini pernah merasakan itu. Betul ya? Dan secara rohani saudaraku, ini adalah manifestasi dari dosa manusia yang ingin menjadi Allah kecil atas orang lain. Egoku gak dipuaskan, oke. Aku cari pengikut, aku punya gerombolan untuk balas kamu balik. Itu kita seringkali orang-orang NPD. Karena NPD takut kehilangan kontrol, saudaraku. Maka dari itu ia mulai cari sekutu. Di dalam sekutu itu dia mulai bentuk opini, memelintir cerita, memainkan emosi banyak orang. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Emosi kalimat yang disampaikan itu ceritanya dia. Tetapi karena diulang-ulang akhirnya dia mempercayai apa cerita yang dia buat itu. Dan semua orang di kumpulannya itu akhirnya tersulut dengan emosi yang dibuat oleh dirinya. Tujuannya bukan cari kebenaran. Tujuannya adalah menghancurkan kredibilitas dari korban NPD. Kenapa NPD selalu bergerombol saudaraku? Karena mereka memang membutuhkan supply. Dalam psikologi, saudaraku, narsistik itu membutuhkan narsistik supply. Seperti apa itu pastor? Pujian. Oh iya, kamu memang hebat kok kamu begini sih. Orang itu gak tahu kamu hebat. Itu supply, dia butuh pujian. Loh kamu gak salah dong begitu, itu pembelaan. Nah supply-nya apalagi? Pembelaan. Selain pujian dia butuh pembelaan. Kamu gak salah, dia yang salah. Lu bener itu kamu ngomong begitu, dia yang salah. Ngerti ya saudara? Itu supply-nya. Di NPD supply itu dibutuhkan pujian, pembelaan.
Gak apa-apa, aku dukung kamu. Kamu bener kok. Nah, itu dukungan. Pujian, pembelaan, dukungan. Jadi pengikutnya dia. Itu yang dibutuhkan psikologinya. Sehingga mereka merasa kuat ketika ada massa di belakang dirinya. Itulah sebabnya mereka sering buat kubu, saudaraku. Mereka menghasut diam-diam, membangun opini-opini yang salah tentang orang lain, kemudian menciptakan musuh bersama. Kenapa? Karena mereka takut terlihat salah, bergerombol akhirnya. Orang sehat masih bisa berkata, aku yang salah, aku minta maaf, aku salah. Tapi NPD akan merasa, jangan ngomong aku salah dong, kalau aku salah harga diriku mati. Karena itu mereka akan memutar balik fakta. Beberapa hari yang lalu saya katakan kan, NPD sama dengan memutar balikan kebenaran. Dan akhirnya itu akan menyerang karakter dari korban itu dan membuat korban itu terlihat jahat, saudaraku. Bahkan dia bisa pakai ayat-ayat atau renungan-renungan atau apapun untuk pembenaran dirinya. Inilah yang saya sebut dengan kalimat kebenaran yang dipelintir demi mempertahankan ego diri. Saudaraku, saya ingin kita merenung akan hal ini. Kita sering melakukan itu juga loh. Atau dulu kita melakukan itu, betul nggak? Ya, makanya di beberapa khotbah saya selalu ngomong apa? Hati-hati gunakan jarimu ketika nulis sosial mediamu. Ketika apapun postingan-postinganmu. Karena seringkali kita pakai video-video khotbah orang pun tujuannya untuk mempertahankan ego. Kebenarannya kita pelintir. Kenapa NPD bergerombol? Karena roh dunia memang suka kerumunan untuk menghancurkan. Lihat ya bagaimana Yesus disalibkan, saudaraku. Awalnya dimulai dari kebencian para pemimpin agama. Tapi kemudian massa digerakkan loh. Sampai diteriakkan itu, salibkan dia. Kerumunan itu sangat mudah dipakai untuk membenci, menghina, menghakimi, dan menghancurkan orang lain. Itu kerumunan. Karena massa sering tidak mencari kebenaran, tetapi mencari penerimaan kelompok. Pokoknya aku diterima di kelompok ini. Diputar-putar pokoknya bisa masuk. Coba saudaraku, ini yang saya katakan Allah tidak berkenan dengan hal begini. Tapi kita dulu mungkin lakukan itu. Atau mungkin sekarang kita masih begitu. Ini yang bahaya saudaraku. Maka kita harus benar-benar melihat diri kita. Karena gerombolan narsistik itu akan menyerang secara kolektif. Satu orang memfitnah, yang lain mengaminkannya. Satu orang memelintir cerita, yang lain ikut menyebarkannya. Mereka merasa kalau banyak yang bicara berarti itu kebenaran. Padahal jumlah orang tidak pernah menentukan kebenaran itu sendiri. Dan mereka membuat korban terlihat sebagai masalah. Korban terlihat jadi seperti pemberontak, tidak rohani, munafik, pembuat masalah, dan masih banyak lagi lainnya. Kalau dalam bahasa anak muda sekarang ini adalah gaslighting sosial. Korban akhirnya mulai meragukan dirinya sendiri. Itu saudaraku. Dan mereka memakai berbagai cara dengan kelihatannya rohani. Berbicara firman, memimpin apapun lah. Melayani, masih berbicara dengan kalimat-kalimat firman. Tetapi dia diam-diam menikmati kehancuran orang lain. Kalau perlu pekerjaan Tuhan pun hancur, dia gak peduli. Dia puas. Yesus paling keras terhadap tipe seperti ini. Yesus berkata seperti kuburan yang dilabur putih. Kelihatannya suci, tetapi di dalam penuh dengan kebusukan egoistis. Saudaraku, itu gambaran diri kita, manusia lama kita. Betul apa enggak? Maka dari renungan NPD ini kita mulai belajar, iya loh Tuhan. Saya seringkali bersorak-sorai kalau ada orang lain musuhku, orang yang menyakitiku, hancur.
Bahkan kadang-kadang kita masih berpura-pura dengan kalimat manis, seakan-akan ikut berbelasungkawa, seakan-akan ikut bersimpati. Tetapi di dalam hati kita bersorak-sorai. Itulah kebusukan di mata Allah, saudaraku. Itulah kemunafikan. Maka sekali lagi, ini untuk mengecek diri kita sendiri. Sebagai orang percaya, ayo jangan ikuti arus massa, saudaraku. Banyak orang ikut menghancurkan bukan karena tahu kebenaran yang memang benar-benar benar. Mereka hanya mendengar setengah benar dari satu pihak. Dari asumsi orang. Kenapa? Karena mereka takut ditolak oleh kelompoknya. Firman Tuhan berkata model begini, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang untuk berbuat jahat. Orang percaya harus berani untuk berpikir jernih. Kita diberi hikmat Tuhan. Kita diberi kemampuan untuk duduk dekat kaki Tuhan. Lihat secara benar. Bukan dengar dari satu pihak. Tapi memang benar-benar benar Anda dengar dari kedua belah pihak. Anda tahu semuanya. Kita mau periksa fakta. Dan takut akan Tuhan lebih daripada takut kepada kelompok-kelompok manusia. Amin, saudaraku. Jadi yang kedua, jangan membalas dengan roh yang sama. Karena korban itu sering tergoda untuk membenci, menyerang balik. Kalau bisa musnahin balik. Atau kalau enggak membuat kubu tandingan. Tapi bukankah Injil mengajarkan tidak untuk membalas musuh yang menyakitimu, saudaraku? Betul enggak? Tuhan Yesus berkata, kalau pipi kananmu ditampar, berikan pipi kirimu. Maka sekali lagi saudaraku, kebenaran tidak perlu dibela dengan kedagingan. Sadarilah bahwa Yesus pun juga pernah dikeroyok, saudaraku. Yesus difitnah, ditinggalkan, dihakimi oleh massa, dikhianati murid-muridnya. Dikhianati orang-orang Yerusalem. Coba saudaraku, artinya apa? Penderitaan karena kebenaran bukan tanda Tuhan meninggalkan kau dan saya. Kadang justru itu bukti bahwa terang yang kita ikuti di dalam Kristus Yesus itu sedang mengusik kegelapan. Kalau hari ini kau melayani Tuhan tapi hidupmu menderita sekali. Kita dibicarakan banyak hal apapun. It's okay, saudaraku. Itu artinya kita ada di jalan yang benar. Maka yang boleh saya sampaikan melalui renungan ini, saudaraku. Narsisme pada dasarnya adalah manusia yang hidup untuk mempertahankan keakuannya. Dan ketika keakuannya itu terancam, orang ini akan rela memanipulasi, menghancurkan, memakai orang lain. Bahkan memakai agama untuk mempertahankan itu semua. Itulah sebabnya Injil memanggil orang percaya untuk menyangkal diri. Kalau dulu kita begitu, hari ini yuk stop, kita bertobat di hadapan Tuhan. Jangan lagi, saudaraku. Amin, ya. Matikan ego kita. Hiduplah dalam kebenaran dan belajar mengasihi tanpa manipulasi. NPD yang bergerombol adalah gambaran bagaimana ego manusia bisa berubah menjadi mesin yang berkekuatan untuk menghancurkan orang lain dan pekerjaan Tuhan. Garis bawahi hal ini. Dan ini banyak sekali orang percaya, anak-anak Tuhan, orang Kristen yang tidak sadar ke NPD-nya dipakai untuk memporak-porandakan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Mereka tidak selalu menyerang dengan tangan. Karena kadang mereka menyerang dengan opini, dengan cerita yang salah, dengan sindiran, dengan pengaruh, dengan pembentukan citra-citra yang akhirnya merusak itu semua. Tapi ingat saudaraku, kalau Anda yang menjadi korbannya, dengarkan nasihat saya. Diam dan tetaplah benar di hadapan Allah. Respon. Allah berperang ganti kita. Dan kalau kita pelakunya,
bertobatlah. Ingat, Tuhan melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Hari ini kita bisa buat cerita seindah apapun untuk orang membela dan mengikuti kita, untuk mendukung kita. Tapi ingat, semuanya akan dilucuti di tahta pengadilan Allah suatu hari nanti. Maka kalau Anda korban, Anda hanya ngomong begini sama Tuhan. Suatu hari nanti, kita buktikan di tahta pengadilan Allah. Kau tahu hidupku Allahku. Kalau memang ada sesuatu yang memang aku tidak benar, munafik dan ini dan itu, seperti apa yang disampaikan orang, lucuti aku. Aku siap. Amin saudaraku. Karena fitnah massal tidak pernah bisa mengalahkan kebenaran di hadapan Allah. Dan orang percaya dipanggil bukan untuk menjadi bagian dari gerombolan penghancur, tetapi menjadi pembawa terang, pembawa kedamaian, pembawa keadilan, dan pembawa kasih Kristus. Amin. Jadi semoga renungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Dan sekali lagi saudaraku, fitnah yang diulang banyak orang tetaplah fitnah di hadapan Tuhan. Maka sekali lagi, hati-hati dengan mulut kita. Apa yang kita sebarkan tidak hanya berhenti di bumi ini. Amin ya. Ingat baik-baik saudaraku. Semuanya akan dilucuti di tahta pengadilan Allah. Maka pesan saya sekali lagi, hiduplah benar. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Dan jangan pernah takut kalau kau sendirian. Asal Tuhan bersama denganmu. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.